ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hari Idul Adha, Id yang merupakan Id yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah salah satu Id dari dua Id yang dimiliki oleh kaum muslimin dan tidak ada yang ketiganya melainkan hari Jumat. Ini adalah hari nahar. Ini adalah hari menyembelih. Ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang ada dalam setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal a'zama 'indallah inna a'zamal ayyami 'indallahi azza wa jalla yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar ini. Dan kaum muslimin, hari ini adalah hari penutup dari 10 hari istimewa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyamil asri." Tidak ada hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Sekalipun itu jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah, ia keluar membawa harta dan jiwanya dan ia tidak kembali membawa apapun dari yang ia bawa pergi. Kaum muslimin, sebagaimana yang maklum bahwa penutup dari segala sesuatu adalah bagian dari sebelumnya. Bahkan penutup dari suatu amal adalah penentu dari segalanya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung dari para penutup-penutupnya. Kaum muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Jika ini adalah hari yang istimewa, maka istimewakanlah dengan amal soleh. Istimewakanlah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini adalah hari yang agung, maka agungkanlah hari ini kaum muslimin dengan menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka hal itu baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna hanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengagungan yang sempurna kepada Allah di samping menjalankan perintah-perintahnya juga menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kerumunan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan yang indah dan juga padat makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga batas-batas Allah, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Oleh karena itu kaum muslimin, wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang Arafah pada waktu itu tidak hanya diperuntukkan kepada mereka yang hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diperuntukkan untuk semua generasi yang ada di balik tembok-tembok masa dan berada di balik dinding-dinding zaman. Kaum muslimin, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga itu amat patut mendapat perhatian dari kita. Dan nasihat Nabi ketiga itu kaum muslimin ada 4 poin, dan insya Allah kita akan menyampaikan semua 4 poin tersebut. Poin yang pertama kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ini poin pertama kaum muslimin. Wahai manusia, sesungguhnya harta kalian, darah kalian adalah suci. Ia tidak boleh dinodai oleh siapapun. Tidak boleh dinodai oleh siapapun kesuciannya, kecuali kaum muslimin dengan jalan yang hak. Karena kesucian harta dan darah kalian sama sucinya hari ini, sama sucinya bulan ini, dan sama sucinya dengan negeri ini. Kaum muslimin, ini adalah pesan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak memberikan penegasan tentang berharganya harta dan jiwa orang lain. Harta dan jiwa orang lain. Kaum muslimin, dalam urusan jiwa, jiwa begitu dihargai dalam Islam, tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan apapun itu. Saking berharganya jiwa dalam Islam, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan menyelamatkan satu jiwa, memelihara satu jiwa, sama dengan memelihara seluruh jiwa manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an." Siapa yang membunuh satu jiwa, siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena ia membunuh orang lain atau bukan karena melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka ia seolah-olah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan satu jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh manusia. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke salah satu kebun dari kebun Madinah. Nabi mendapati ada satu unta yang mencucurkan air mata, yang berlinang air mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Lalu seorang pemuda datang dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tattaqillah fi hadhihi al-bahimah allati mallakaka Allahu iyyaha." Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas hewan ini yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kamu kepadanya? Sesungguhnya hewan ini, unta ini mengadu kepadaku,
bahwa engkau telah menyakitinya dan engkau membuatnya ia teramat lelah. Kaum muslimin, jika hewan, jika ternak seperti ini mendapatkan penghargaan dan kasih sayang dalam Islam, lalu bagaimana dengan jiwa-jiwa manusia? Oleh karena itu kami peringatkan kepada mereka yang mengusung pemikiran-pemikiran Khawarij, yang menumpahkan darah kaum muslimin. Sesungguhnya kalian telah merusak Islam dengan cara menumpahkan darah-darah mereka, dengan cara mengambil harta-harta mereka. Kaum muslimin, sebanding dengan jiwa, Islam juga amat memuliakan harta yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengambil harta orang lain, baik dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil, mengambil secara terang-terangan atau mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'im min akhihi illa ma a'tahu an tibi nafsihi minhu. Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang diberikan oleh saudaranya tersebut melalui kerelaan hatinya. Tanpa kerelaan hatinya kaum muslimin, harta itu adalah harta yang haram. Kaum muslimin, Nabi melanjutkan pesannya yang kedua. Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati maudu'un. Ketahuilah, inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadami maudu'un. Bahwa semua perkara-perkara jahiliyah, kata Nabi SAW, semua perkara-perkara jahiliyah adalah terkubur di bawah kakiku, dan aku nyatakan semuanya telah terhapus. Kaum muslimin, ini pesan yang kedua tentang perkara-perkara jahiliyah. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa semua yang dibanggakan di masa jahiliyah dan dipraktekkan di masa jahiliyah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Nabi SAW, dan semuanya telah terkubur di bawah kaki Nabi SAW. Amal-amal jahiliyah kaum muslimin, di antaranya membangga-banggakan nasab, mencela nasab orang lain, fanatisme buta terhadap kelompoknya, datang ke dukun, berinteraksi dan bermuamalah dengan riba, berzina, menisbatkan nama seseorang kepada nama yang bukan ayahnya, menisbatkan turun hujan kepada bintang-bintang, meratapi kematian. Maka semua ini adalah perkara-perkara jahiliyah kaum muslimin. Kaum muslimin, kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak dibenarkan untuk kembali menggali bangkai-bangkai yang sudah dipendam oleh Nabi SAW, apalagi sampai melestarikannya. Ini juga sekaligus peringatan kepada dunia bahwa mengklaim peradaban dunia, mengklaim kemajuan dunia, mengklaim pemajuan pemikiran, tetapi dengan cara mengais dan mengorek bangkai-bangkai jahiliyah, maka sesungguhnya ini bukan kemajuan, tetapi ini adalah kemunduran, masuk ke dalam goa-goa yang gelap yang pernah ditempuh oleh orang-orang bodoh di masa jahiliyah. Kaum muslimin, setelah itu Nabi SAW memberikan dua contoh tentang perkara jahiliyah yang setiap kita wajib untuk menghindarinya. Nabi SAW bersabda, wa dima'ul jahiliyati maudu'un wa awwalu damin ada'uhu min dima'ina damu Rabi'at bin al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini yang pertama, bentuk jahiliyah yang pertama, bahwa tindakan balas dendam yang ada di masa jahiliyah, tindakan menuntut darah yang ada di masa jahiliyah, aku nyatakan terhapus. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, waribaul jahiliyati maudu'un. Riba jahiliyah juga saya nyatakan terhapus. Kaum muslimin, riba itu sebagaimana yang definisikan oleh ulama dan disepakati oleh para sahabat, kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Segala bentuk macam utang piutang yang di sana ada pengambilan keuntungan dan manfaat, maka itu adalah riba. Kaum muslimin,
Dua perkara ini patut mendapat perhatian dari kita. Jika menuntut balas atas darah yang tertumpah atau bermain hakim sendiri, ini sudah diatur oleh negara kita, diatur oleh pemerintah kita. Bahkan ada hukum perundang-undangan pidana tentang bermain hakim sendiri. Ini sudah diatur dengan baik. Tetapi untuk persoalan riba, kaum muslimin tidak mendapatkan perhatian yang besar oleh negeri ini, oleh pemimpin ini, bahkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu kita menyaksikan bagaimana riba tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Riba dipraktekkan di dalam kehidupan manusia, individu dengan individu, organisasi dengan organisasi, bahkan negara dengan negara, bahkan negara dengan rakyatnya. Padahal kaum muslimin, riba ini adalah kezaliman yang paling nyata. Riba ini yang paling menghancurkan sendi-sendi perekonomian satu bangsa, satu negara, bahkan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba, memusnahkan riba, memusnahkan keberkahan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengumumkan perang kepada orang yang belum juga meninggalkan riba. Fa illam yantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka juga tidak berhenti dari riba, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kaum muslimin, berhentilah dari perbuatan riba sekecil apapun itu kaum muslimin. Karena Nabi SAW melaknat pada orang-orang yang terlibat dalam urusan riba. La'ana Rasulullah SAW akilur riba. Nabi melaknat pemakan riba. Wa mu'kilahu, yang memberi makan riba. Wa katibahu, yang penulis riba. Wa syahidai, dan yang memberikan dua saksi atas transaksi riba itu. Berhentilah kaum muslimin. Karena sesungguhnya riba ini tidak mendatangkan kebaikan. Dia hanyalah memusnahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga. Kemudian kaum muslimin, pesan yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Ittaqullah fin nisa, fa innakum aghadtumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kepada Allah tentang urusan istrimu, karena sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian sebagai amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kalian menghalalkan kehormatan istri kalian, menghalalkan kemaluan mereka bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu wahai para suami, fa inna lakum alaihinna, maka kewajiban seorang istri terhadap suami atau hak seorang suami terhadap istrinya, alla yuti'na furusakum ahadan karahtumuhu. Tidak boleh ada seorang pun yang datang ke rumah kalian, masuk ke dalam rumah kalian wahai para suami, dari orang-orang yang kalian tidak sukai. Tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suami masuk ke dalam rumah. Fa in fa'alna dzalik, kalau istri-istri melakukan itu, fadribuhunna darban ghaira mubarri. Pukul, tetapi pukulan yang tidak sampai melukai. Walahunna alaikum, sementara istri punya hak atas kalian wahai para suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, berhak mendapatkan pakaian, berhak mendapatkan rizki, mendapatkan nafkah dengan cara yang baik. Kaum muslimin, ini pesan yang ketiga. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya menjaga pondasi-pondasi yang ada di dalam rumah tangga. Ini adalah pilar-pilar di mana jika kaum muslimin menjaganya, maka akan utuh dan bahagia rumah tangganya. Yaitu kaum muslimin adalah wanita memberikan ketaatan penuh kepada suaminya. Ia tidak membangkang kepada suaminya. Ia memberikan ketaatan karena ia adalah seorang pemimpin. Dan ia tidak akan pernah taat dalam urusan kemaksiatan. Adapun selain itu, maka ia wajib untuk taat. Baik dari persoalan-persoalan yang besar, bahkan urusan kecil sekalipun yang dianggap kecil oleh wanita. Termasuk yang disabdakan oleh Nabi, memasukkan siapapun ke dalam rumah
tanpa izin suami. Sekalipun itu kerabat dekat, ia tidak boleh dimasukkan dalam rumah kecuali dengan keridhaan seorang suami. Tetapi sayang, sungguh sayang kaum muslimin. Sekarang benar wanita-wanita zaman sekarang tidak memasukkan laki-laki dalam rumah mereka. Tetapi kaum muslimin lebih parah dari itu. Mereka memasukkan laki-laki asing di dalam kamar-kamar mereka melalui media sosial yang mereka miliki. Mereka berbicara sesukanya dengan laki-laki yang ada di luar sana. Kaum muslimin, wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang tercela ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita itu salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Dan wahai kalian para suami, bertakwalah kepada Allah. Jangan sia-siakan istri kalian, baik dari sisi nafkah dan pakaian. Kaum muslimin, sekarang laki-laki banyak di antara mereka yang sanggup memberikan makan kepada istri, tetapi mereka lemah untuk mendatangkan makanan yang halal di tengah-tengah keluarganya. Banyak di antara mereka yang sanggup memberikan pakaian kepada istri, tetapi amat sedikit mereka yang memberikan pakaian yang menutup aurat-aurat istri di saat mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Kaum muslimin, pesan yang keempat, sekaligus pesan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasantum bihi. Kitab Allah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian satu perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran." Kaum muslimin, didorong dengan rasa sayang terhadap umat ini. Didorong karena kekhawatiran Nabi umat ini tergelincir pada jalan yang lurus. Maka Nabi mengingatkan kita semua dan kepada orang-orang yang tidak hadir pada waktu itu untuk berpegang teguh kepada kitabullah yang tentunya termasuk di dalamnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin, sehebat apapun kita, semaju apapun kita, apapun klaim-klaim kita, selagi kita tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ada dalam kebaikan. Tetapi kaum muslimin, sebaik apapun klaim kita, semaju apapun klaim kita, tetapi ketika kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya kita masuk pada jurang kebinasaan. Oleh karena itu, peganglah dua sumber ini kaum muslimin, dua sumber yang menyelamatkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kaum muslimin, untuk menenangkan hati dan perasaan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Innakum mas'uluna anni." Sesungguhnya kalian nanti akan ditanya oleh Allah tentang aku. "Fama antum qailun." Apa jawaban kalian di hadapan Allah tentang aku? Para sahabat berkata, "Inna nashhad." Kami bersaksi, annaka addaita wa ballaghta wa nasahta. Kami bersaksi ya Rasulullah, bahwa engkau telah menyampaikan perkara ini. Engkau telah menasihati kami dan engkau telah menunaikan amanat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk jari telunjuknya ke langit, seraya mengarahkan ke para sahabatnya dan berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, bahwa aku telah menyampaikan pilar-pilar dakwah ini kepada mereka. Kaum muslimin, sebagai penutup, kami ingatkan kembali kepada segenap kaum muslimin untuk senantiasa mengagungkan Allah di hari-hari yang agung seperti ini, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sembelilah korban-korban kalian, karena berkorban ini adalah puncak amal di 10 akhir
Zulhijjah ini. Sambung silaturahim. Berikan korban-korban yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Dan bergembiralah, karena ini adalah hari bergembira. Kemudian kaum muslimin, hindari berpuasa di hari ini, karena sesungguhnya berpuasa di hari ini adalah terlarang. Begitu juga hindari berpuasa 3 hari setelahnya, karena 3 hari setelahnya juga masih bagian daripada hari-hari bersenang, hari untuk makan dan hari untuk minum. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat, yang senantiasa menjalankan aturan-aturannya, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma inna